Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wasilatul atma fi nailil hufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu ta'ala fi tabil karim wa wastaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtihu amardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana alamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallam. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang insyaallah mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita hari ini masih diperpanjang umur kita oleh Allah SWT semata-mata diberi kesempatan untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita padanya. Kalau Allah mau tadi sebelum maghrib dicabut juga bisa itu. Apalagi sekarang lagi ada utusannya ya, corona nyebar kemana-mana, Masya Allah itu ya. Ini kita masih diperpanjang umur kita, maka kalau kesempatan itu tidak digunakan untuk menjadikan orang yang bertakwa, yang memperdalam ilmu-ilmu yang Allah berikan pada kita, maka kita termasuk orang yang rugi. Salawat dan salam disampaikan oleh uswah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para pengikutnya dan para pengemban risalahnya hingga kelak di akhir zaman. Bapak, ini negeri kita masih ramai gitu ya, masih demo masih di mana-mana itu. Demo tentang undang-undang apa itu, Omnibus Law, undang-undang cilaka itu. Ya. Yang undang-undang sudah diketok palunya masih diperbaiki, yaitu sudah diketok masih diperbaiki. Pasti ada sesuatu yang nyelip-nyelip nanti. Itu yang dicurigai oleh para ahli hukum. Kalau kita nggak ahli hukum, cuman ya kita ya tahu kira-kira seperti itu. Bapak yang saya muliakan, undang-undang itu adalah mengatur perburuan, diantaranya ya perburuan. Nah, itu terjadi demo di mana-mana. Demonya keras lagi ya. Banyak buruh yang terluka ya. Polisi pun banyak yang terluka ya, artinya dari dua belah pihak ini banyak yang merasakan bagaimana perbedaan pendapat itu demikian kerasnya. Nah, bagaimana Islam itu kalau terjadi perbedaan pendapat kayak gitu ya, tanazu, ada perbedaan pendapat ya. Maka Allah memberikan tuntunan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Kalau kalian ada beda pendapat ya, lihat kembali kepada Allah dan Rasulnya, lihat Quran, lihat hadis gitu. Kalau kita tuh beriman ya. Kecuali kalau nggak beriman ya itu Quran itu singkirkan gitu ya, kemudian hadis disingkirkan ya begitu ya.
Wa in kana nidhamul hayah ja'a minan nas, apa? Kalau aturan itu datangnya dari manusia itu apa? Urdotun litafawud, berpotensi terjadinya kekacauan. Karena orang itu bikin aturan punya nafsu, punya keinginan. Karena punya keinginan ini banyak pembisik-pembisik, banyak pesanan-pesanan gitu. Kalau Allah itu sudah ghaniyul alim, sudah kaya raya, nggak bisa dirayu itu udah. Kalau membeli petunjuk ya sudah memang seperti itu, ikhlas. Ya. Jadi kalau ada sesuatu perbedaan, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Islam itu mengatur tentang perburukan? Ya. Itu ada sistem dalam Islam ya, sistem ijarah. Ijarah itu adalah akdul alal manfaat biiwadin. Jadi kesepakatan suatu jasa dengan adanya imbalan atau kompensasi tertentu. Jadi Islam sudah mengatur itu. Jadi kalau kita kembali kepada Islam, maka hukumnya itu jelas. Jelas. Yang kerja enak, yang memberi pekerjaan, pengusahanya juga enak gitu. Adil itu. Enggak ada yang merasa dirugikan gitu. Ijarah itu ada. Bahkan dikatakan dalam At-Tolak ya. At-Tolak mengatakan di sini, fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Kalau seorang istri dicerai, punya anak bayi masih nyusuin, itu si anak itu ikut bapaknya atau ikut ibunya. Yang tanggung jawab kepada si bayi ini adalah bapaknya. Jadi si anak ini makan atau enggak itu bapaknya, sehat atau enggak bapaknya. Nah kalau bayi itu bergantung kepada teteknya, susu ibunya. Maka walaupun sudah bercerai, si bayi ini menjadi tanggung jawab bapaknya. Maka bapaknya itu bertanggung jawab, dia itu minum susu atau enggak, minum ASI atau enggak itu. Nah kalau dia itu disusuin oleh mantan istrinya ya, dan istrinya itu minta imbalan, harus dikasih imbalan. Ini ya. Jadi istrinya boleh bilang, katakan, ya mas saya mau memberikan air susu untuk anakmu, bayi, tapi beri saya setiap bulan sekian. Boleh itu, boleh. Dan wajib bagi si suami itu memberikan kesepakatan sudah itu. Ya jangan segitulah itu, kata suaminya. Kamu kan tahu saya itu dulu dari suamimu kerja saya pendapatannya berapa itu. Jadi ya sekian aja ya. Oke sepakat bayar sesuai dengan kesepakatannya. Boleh itu Pak. Jadi kalau seorang suami punya anak bayi terus bercerai dengan istrinya memberi air susu, kemudian dia minta bayaran, minta honor, ya, dikasih sesuai dengan kesepakatannya. Bayinya sehat, yang memberi air tete juga ikhlas itu. Kemudian kitanya juga bertanggung jawab sesuai dengan itu. Di dalam Islam dikatakan kalau kita mengadakan satu pekerjaan dengan orang lain ya, ada pengusaha, ada buruh ya, maka pekerjaan yang diakadkan itu, yang diijarahkan, yang pertama syaratnya itu apa? Pekerjaannya halal. Yang halal, yang tidak boleh, yang haram diijarahkan. Perusahaan mempekerjakan sesuatu yang diharamkan, nggak boleh. Homer nggak boleh. Karena homer apa? Homer itu dilarang, ya, haram. Zatnya maupun ada 10 yang mendapatkan dosa ketika homer itu dijual belikan, dipekerjakan. Itu bagi yang mempekerjakan sesuatu. Ada pengusaha, ada buruh
Itu pekerjaan yang pertama itu harus halal. Yang kedua, itu harus jelas akadnya. Jadi jelas akadnya. Jadi saya bekerja di sini, pekerjaannya ini tertentu, waktunya tertentu, dengan gaji sekian. Itu ada akadnya. Jadi yang bekerja enak, ya, yang mempekerjakan juga enak, gitu. Nah, begitulah Islam. Jadi tidak ada yang dizolimi. Aturan itu seperti itu, jamnya sekian, pekerjaannya ini, seperti itu. Makanya panjenengan kalau punya pembantu misalnya, pembantunya itu harus dijelaskan. Kamu kerja di sini, pekerjaannya ini. Mau selesai 2 jam, mau selesai 4 jam, itu kerjaannya ini, bayarannya sekian. Yang jelas gitu. Itu. Jangan kemudian di pekerjaan seperti budak. Pembantu itu bukan budak. Pembantu itu orang yang mengadakan ijarah, bekerja seperti itu. Kemudian kalau sudah sepakat, maka harus dipenuhi kedua-duanya, baik majikannya maupun buruhnya, karena sudah sepakat, sudah janji. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhi janji kalian. Jadi kalau sudah sepakat, kemudian si pemberi pekerjaan, para pengusaha itu tidak boleh menunda-nunda gajinya. Gaji buruh itu nggak boleh ditunda-tunda. Apa kata Rasulullah SAW? Atul ajiro ajrohu qabla ayyajifa arakuhu. Bayar gajinya itu, honornya itu sebelum orang yang bekerja itu keringetnya itu kering. Luar biasa Islam. Kalau orang sudah bekerja, kerjanya sudah selesai, ya, sebelum keringetnya kering dibayar. Ini tuntunan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adil, enak kita tuh. Adil, enak. Rasul memberitahu, ya, bahwa Allah SWT dalam hadis qudsi, ya. Hadis qudsi artinya firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi firman Allah langsung kepada Rasulullah kemudian diucapkan Rasul. Itu namanya hadis qudsi. Apa kata Allah SWT? Qala Allahu Ta'ala, salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang kelak di hari kiamat aku akan menjadi musuhnya. Musuhnya itu Allah. 3 golongan manusia yang kelak hari kiamat akan berhadapan dengan Allah dan dia menjadi musuhnya Allah. Khosmuhum yaumal qiyamah. Rajulun atobi summa ghadara. Yang pertama, orang yang bersumpah atas nama aku kemudian dia mengingkarinya. Ini banyak, Pak, ya. Sumpah jabatan, Quran di depan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya, di sini, Qurannya di sini. Apa kata Rasulullah? Karena Allah SWT, ya, rajulun atau bi tsumma ghadara. Seorang yang bersumpah atas nama aku kemudian dia mengingkari. Janjinya banyak sekali, berjanji banyak sekali, diingkari, besok berhadapan dengan Allah SWT. Sekarang itu mungkin masih bebas, masih menang, ya. Apa-apa dibuat aturan masih bisa. Tapi kelak di hadapan Allah, ya, kullu nafsin bima kasabat rahin, setiap orang itu akan menghadap Allah sendiri-sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Ketika itu nanti kita menghadap Allah sendiri-sendiri, membawa bekal sendiri-sendiri, dihisab sendiri-sendiri. Harddisknya di sini sampai di sini diambil, klek, suruh baca sendiri.
Ini harddisknya ada di sini, sudah direkam, krak krek kayak gini. Direkam, nanti dibuka, dibaca sendiri. Ya. Ini kata Rasulullah dalam hadis qudsi, orang yang bersumpah atas nama aku kemudian dia ingkar dengan sunnah. Rajulun ba'a khuran fakala samanuhu. Orang yang menjual orang bebas, orang merdeka. Ini banyak Pak ya. Namanya human trafficking kalau sekarang itu namanya. Apa? Dicari-cari orang ke kampung-kampung ya. Dijanjikan kalian nanti akan bekerja di sana ini itu. Taunya di sana dijual kemudian dijadikan wanita penghibur. Ini banyak ini ya. Ini namanya human trafficking. Nah, orang semacam ini yang menikmati hasil dari human trafficking ini ya, maka dia akan berhadapan Allah SWT. Rajulun ba'a ya, menjual khuran, orang-orang yang merdeka, kemudian dia menikmati hasilnya itu. Wa rajulun istajara ajiron fastaufa minhu walam yu'ti ajrahu. Orang yang mengadakan perjanjian dengan buruh, pengusaha dengan buruh, mengerjakan sesuatu, buruhnya bekerja, setelah dia itu bekerja, fastaufa minhu, sempurna pekerjaannya, nggak dibayar. Ini besok akan berhadapan dengan Allah SWT. Jadi yang kecil-kecil kayak kita barangkali ya, itu pembantu itu jangan sampai dia itu bekerja terus nggak dibayar. Itu hadapan dengan Allah SWT. Apalagi pengusaha-pengusaha besar yang kemudian membuat aturan yang menyengsarakan buruhnya itu. Maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi kita sekarang itu lagi di situ. Banyak kalau kita itu pakai dibuka, dipelajari ekonomi syariah, ekonomi Islam, maka banyak yang seperti itu terselesaikan oleh Islam. Selesai oleh Islam. Jadi ekonomi Islam itu bukan hanya mengelola zakat tok, bukan. Perburuhan diatur, mengelola kekayaan negara diatur oleh Islam, tambang diatur ya, oleh Islam, ya. Air, ya, hutan diatur oleh Islam, padang garam diatur oleh Islam. Kalau itu dipelajari maka semua yang permasalahan itu menjadi selesai. Baik Bapak yang saya muliakan, kemarin kita terakhir sampai satu hadis ya. Akhraja Muslim an Abi Hurairah. Hadis riwayat Muslim, dikeluarkan Muslim dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Haknya orang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6, kata Rasulullah. Jadi kalau kita saling mencintai karena Allah, kita lihat bahwa haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah yang 6 itu? Kata Rasulullah, qol, Rasul menjelaskan, idza alkaituhu fasallim alaihi. Kalau kalian ketemu sesama muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum. Itu haknya dia. Kalau kita itu sudah salam, dia wajib menjawab waalaikumsalam. Ini doa. Jadi ya assalamualaikum itu aja Pak.
nggak usah neko-neko lah gitu. Salam olahraga segala macam itu nggak usah lah itu. Salam apa lagi itu ya, macam-macam lah itu. Nggak usah salam olahraga, salam apa lagi itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, doa itu. Semoga Allah apa menyelamatkan, mencerahkan kamu. Itu kan doa. Nggak usah diganti-ganti itu. Tuntunannya begitu itu. Nggak usah diganti-ganti. Wa idza da'aka fa'ajabhu. Kalau dia mengundang, maka penuhi undangan itu. Kecuali ada halangan syar'i. Jadi kalau misalnya Haji Usman ya misalnya ngundang nanti tahlilan ya di rumah saya, ada apa Haji? Ini saya kepengen apa memperingati orang tua saya yang ke-10.000 hari, datang. Itu kalau tidak ada halangan syar'i, kecuali hujannya gede, petirnya, atau ada urusan yang lain yang memang lebih utama, maka boleh ditinggalkan. Tapi kalau tidak ada, itu haknya dia itu didatangi, dan kita wajib mendatangi kalau ada undangan itu ya. Wa idza ta'ani fa'ajabhu wa idza stansohaka fansoh lahu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Ini banyak Pak ya. Jadi kalau ini yang sudah mulai banyak ditinggalkan karena memang nggak ngerti. Tapi kalau yang paham ya, ketemu dengan kawan lama ya, sebelum pisah, tolong kasih nasihat dong 1-2 kata itu. Kasih nasihat. Nasihatnya apa ya? Segini aja deh itu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Apalagi kalau punya problem, punya masalah, minta nasihat. Kalau kita mampu memberikan nasihat, kasih nasihat dia. Kalaupun tidak, ya hiburlah dia dengan nasihat, suatu nasihat yang menghibur. Jadi kalau dia ada problem, minta nasihat pada kita, kasih nasihat yang menghibur. Jangan orang lagi punya problem, lagi punya masalah, minta nasihat malah ditunjuk-tunjuk gitu. Halo sih malah harusnya kan begini-begini. Nah itu malah membuat dia itu tidak mendapatkan nasihat, malah mendapatkan sakit hati dari kita ya. Fansoh lahu wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Kalau seorang yang bersin itu nikmat, karena itu mengeluarkan penyakit, reaksi dari tubuh mengeluarkan penyakit. Rasul itu kalau ada orang bersin itu senyum dia, senang dia, senyum. Nah kalau orang menguap, mangap gitu, itu Rasul itu agak marah ya. Tutup gitu. Jadi kalian jangan mangap begitu, tutup atau tahan. Nah, jangan bebas. Wah itu ada ya. Ada orang lagi ngumpul banyak-banyak di sebelah sana misalnya, wah itu tandanya menguap itu. Itu Rasul nggak suka. Tutup, ditahan. Tapi kalau orang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita fasammithu, maka kita ucapkan yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Orang bersin ada penyakit dikeluarkan ya. Kemudian dia memuji Allah, maka kita ucapkan semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Kalau kita mendengar itu, maka kita ucapkan kepada orang itu apa? Yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Nah ini kasih sayang muslim seperti itu ya. Jadi al-hubbu fillah ya. Jadi sayang mencintai sama muslim. Wa idza marido fa'udhu, kalau dia itu sakit tengok.
tengok orang itu kalau sakit. Tapi nengok orang sakit baiknya disunahkan itu sekali dan sebentar. Jangan lama-lama Pak. Orang sakit itu perlu istirahat ya. Tapi kalau ditengok dia itu senang. Karena ada rasa kasih sayang kita kepada yang bersangkutan ya. Nengok pagi-pagi, nengok siang, nengok malam, nengok orangnya nggak tidur-tidur, orang balik-balik ya. Jadi sekali dan sebentar, singkat-singkatnya. Wa idza mata fatabahu. Kalau dia itu meninggal, ada orang meninggal, maka antarkan dia ke kuburnya. Jadi kalau seorang meninggal, antarkan sempurna sampai ke kuburnya. Sebaik-baiknya orang takziah itu adalah orang yang ikut ya, berperan kepada si mayit itu. Apakah ngambilkan morinya itu kafannya, ngantarkan, mengangkatkan kerandanya itu ya di bawah, atau ikut turun ke itu ya. Kalau orang tua-tua kayak kita udah nggak kuat ya, yang masih muda itu turun ngangkat itu sebaik-baiknya orang takziah. Jadi berperan aktif kepada orang yang meninggal itu. Jadi ini hadis-hadis yang sudah kita baca, ayat yang sudah itu, ini adalah menyangkut cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita meningkat kepada yang kedua, al-hubbu wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah itu sudah kita bahas itu ya, sudah kita bahas. Sekarang kita masuk yang dibenci. Benci karena Allah itu seperti apa? Ya, jadi tadi sudah diuraikan ya, banyak sudah kita dari beberapa pertemuan itu bagaimana kita mencintai karena Allah. Apa itu cinta karena Allah? Bagaimana kita benci karena Allah? Apakah boleh? Apakah boleh kita membenci karena Allah? Boleh ya. Amma al-bughdu fillah, adapun benci karena Allah. Benci Allah. Apa? Faqad nahallahu subhanahu an hubbil kufri wal munafikin wal fasaq al mujahirin. Yang benci kepada Allah itu apa katanya di sini? Faqad naha, sungguh Allah itu telah melarang ya. Anhu bil kufri, untuk mencintai orang kafir. Orang kafir yang bagaimana ini? Ya? Ini nanti dirinci. Ya. Bukan sembarang orang kafir kemudian kita benci. Ya. Ada orang lewat agamanya bukan Islam, orang kafir dipukuli. Bukan, tak ditanya kenapa dipukulin? Oh, jihad. Jihad bukan kayak gitu Pak. Jihad itu ada aturannya. Bukan seperti itu ya. Jadi ketemu orang kafir dan orang itu tidak melakukan ya, yang merugikan ya, tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan orang muslim ya, bukan kafir harbi, kita wajib menyayanginya. Sayang. Sampai Rasul itu mengatakan, siapa yang menyakiti orang kafir dimi, maka sama dengan menyakiti aku. Dia akan berhadapan dengan aku. Tapi kalau kafir yang harbi ya, yang memerangi, itu memang wajib dibenci. Wajib dibenci. Memerangi gimana? Sekarang lagi rame ini ya, Presiden Perancis siapa? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ini lagi produk Perancis lagi kebingungan itu di Timur Tengah sekarang. Karena Presiden Turki ya, Erdogan mengatakan boikot produk dari Perancis. Kebingungan sekarang. Kebingungan. Sekarang ngemis-ngemis Menteri Luar Negerinya merayu-rayu pada orang-orang di Timur Tengah. Ini baru-baru ini. Karena apa? Karena
membela orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibikin karikatur, itu kan keterlaluan itu. Keterlaluan. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang menyangkut kepada nabi-nabi mereka. Karena nabi mereka itu juga utusan Allah, kita harus memuliakannya. Lah ini Nabi Muhammad karena bencinya pada Islam dibikin karikatur, dibelain oleh presidennya. Mbok kalau dia nggak suka, kalau dia tuh nggak suka sama Islam, mbok diem aja, kenapa sih itu? Wong dia kedudukannya presiden. Ini presiden goblok ini, Macron, presiden goblok ini. Emmanuel Macron, ini lagi rame nih Pak ya. Jadi kita boleh ya, nah Allah subhanahu anhu bil kufri wal munafikin, dan orang-orang munafik kita boleh membenci mereka, orang-orang munafik ya. Wal fasak, dan orang-orang yang fasik, yang rusak ya. Yang bagaimana mujahirin, orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya. Orang fasik yang terang-terangan melakukan kefasikannya. Orang kafir yang aktif ya, menyakiti umat Islam terang-terangan, boleh kita itu membencinya. Bahkan Allah tidak membolehkan kita itu menjadi orang yang mencintai mereka. Ini perintah Allah seperti itu Pak ya. Liqaulihi, sebagaimana Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ngaku beriman ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul adwi wa adwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang yang beriman ya, janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku. Allah dilecehkan, Nabi dilecehkan, Nabi dibunuh, Nabi dilukai ya. Orang Islam dilukai ya. Orang-orang semacam ini jangan jadikan aulia, pemimpin, teman dekat ya. Jadikan itu adui wa adwakum, musuhku dan musuh kalian, aulia'a ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu menceritakan tentang Nabi Muhammad, kamu ceritakan tentang Muhammad ya, dengan rasa kasih sayang. Muhammad itu begini. Muhammad istrinya begini. Diceritakan pada orang kafir yang harbi, orang munafik, orang-orang munafik ya, yang menampakkan kejahatannya ya. Mujahirin. Ini tidak diperbolehkan dalam oleh Rasul, oleh Allah tidak diperbolehkan. Aduakum tulquna alaihim bil mawaddah wa qad kafaro bima ja'akum minal haq. Mereka itu sungguh-sungguh telah mengingkari yang datang kebenaran kepada kalian. Kebenaran datang, Al-Quran datang, Rasul datang kepada kalian, mereka menolaknya, mengingkarinya. Nah, orang semacam itu aktif kemudian menjadikan umat Islam itu dilecehkan, dipersekusi dan sebagainya. Yukhrijuna Rasul wa iyyakum, mereka mengusir, mengeluarkan Rasul. Coba di Mekah ketika mau hijrah, ceritanya Rasul ketika mau hijrah, Masya Allah, kumpulan orang-orang di di satu tempat, Darul Najwa ya. Itu di situ mereka tuh berkumpul para pemuda. Kemudian datang iblis itu menyerupai manusia. Mereka berkumpul, kita bunuh Muhammad, kita usir Muhammad. Iblis datang, wujudnya manusia. Kemudian dia mengatakan, Muhammad itu kalau dikatakan orang gila, dia bukan orang gila, ngomongnya itu benar.
tapi kita nggak suka, kita usir dia. Terus gimana caranya? Caranya para pemuda dari masing-masing kabilah kasih pedang, bunuh. Sebab kalau yang membunuh satu orang, maka Bani Hasyim akan dendam. Kata si iblis ini, kasih masing-masing pemuda pedang, bunuh Muhammad. Coba, orang memberikan petunjuk, orang memberikan wahyu dari Allah, diusir dengan cara semacam itu, mau dibunuh. Kemudian Rasul dengan rekayasa dari Allah SWT, Rasul bisa lepas, kemudian hijrah ke Madinah. Ini ceritanya menyedihkan, Pak. Itu menyedihkan. Orang Islam yang ikut Rasul, dan Rasul sendiri dikeluarkan dari Mekah. Rasul ketika keluar dari Mekah, naik ke gunung, lihat bolak-balik, rasanya nggak tega gitu ya, meninggalkan kota Mekah, berangkat lagi, balik lagi, menengok lagi. Itu pun masih dikejar, hampir kena oleh sama Suroko, hampir kesana itu. Jadi Rasul dikejar, kemudian mau ditebas oleh Suroko. Begitu mau ditebas, itu sudah dekat itu, ternyata kudanya Suroko itu terpleset, jatuh. Ya malaikat yang narik ininya, kakinya kuda, terus jatuh sampai 3 kali, sampai Suroko kemudian dia masuk Islam karena yakin Muhammad itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari Mekah. Sekarang itu begitu juga itu. Kalau orang memperjuangkan dengan keras itu, dengan ya seperti itu, ya, dikeluarkan. Yukhrijuna rasul wa iyyakum, dan kalian juga dikeluarkan apa? Antu'minu billah rabbikum. Kamu dikeluarkan hanya karena kamu itu beriman kepada Allah Rabbikum, Tuhanmu. Kamu mempercayai Allah itu Tuhan kita, kemudian itu dikeluarkan sampai orang yang membawa sumbernya itu utusan Allah dikeluarkan dari Mekah. Gara-gara apa? Gara-gara kita itu menceritakan kepada mereka, ya, orang Islam, ya, orang itu menceritakan kepada mereka karena kasih sayang, masih merasa satu, sama-sama orang-orang Quraisy. Ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtihu amardati. Kalau kalian memang mau berjuang, kalau berjihad di jalan Allah, ya jangan kayak gitu. Jangan menceritakan rahasia-rahasia Muhammad kepada mereka. Orang nggak suka diceritakan, maka akan mempermudah rahasia-rahasia dipegang oleh mereka. Wabtihu amardati tusirruna ilahim bil mawaddah. Kalian secara rahasia menceritakan kepada mereka, orang kafir, orang munafik, orang fasik, diceritakan tentang Rasul secara rahasia. Karena apa? Saking sayangnya kita kepada orang itu. Kalau ngaku mau berjihad nggak kayak gitu, kata Allah SWT. Bukan seperti itu. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Dan sungguh aku ini, kata Allah, mengetahui yang kamu sembunyikan maupun yang terang-terangan kamu tampakkan. Jangankan tampakkan, disembunyikan aja Allah tahu. Dalam hati aja Allah tahu. Yang sembunyi-sembunyi itu Allah tahu, apalagi yang ditampakkan terang-terangan, ya. Bima akhfaitum wa ma a'lamtum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapapun kalian yang melakukan hal itu, maka dia telah sesat dari jalan yang lurus. Insyaallah. Jadi apa? Kita boleh
bahkan diperintahkan oleh Allah, jangan mencintai orang yang memusuhi Islam. Jangan mencintai orang yang memusuhi Nabi. Nabi kok dibikin karikatur itu. Emmanuel Macron, ya, presiden Perancis, dia mengatakan apa? Sumbernya teroris itu ya Islam. Karena kurang ajar itu. Sumbernya teroris itu Islam. Nah, dia yang menggempur koalisi kemana itu, Afghanistan, digempur habis, Irak habis, hancur, ya, Suriah hancur, kelakuan mereka. Orang Islam cuma ngomong doang, menjelaskan ayat-ayat Allah. Kalau mereka praktek, mencoba dengan bom-bomnya itu diledak-ledakan di sana. Karena apa? Ingin merebut kekayaan di negeri itu. Ya. Mereka yang teroris sebenarnya, ini bukan itu. Ini satu ayat ya, ada beberapa ayat. Saya bacakan satu aja nih. Waruya Tobaroni bisnadi jayyid an Ali radhiyallahu an. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Tobaroni. Tobaroni, ada yang bilang Tobroni ya, Tobaroni. Bisnadi jayyid, dengan sanad yang bagus ya, yang an Ali radhiyallahu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam. Sayyidina Ali menceritakan bahwa Rasulullah sallam pernah bersabda, salasun huna haqqun, ada 3 yang itu merupakan suatu kebenaran hak. 3 kebenaran. 3 kebenaran. Apa kata Rasulullah? La yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahma lahu. Allah ya, menjadikan orang yang punya saham kepada Islam itu beda dengan orang yang tidak punya saham. Orang yang berdakwah, menyampaikan Islam, membantu risalah Rasulullah, itu beda dengan orang yang tidak melakukan apa-apa. Beda. Jadi orang nggak melakukan apa-apa, apalagi mengejek. Ngapain lu di masjid ya, ngangkat-ngangkat, nah, seperti itu. Beda itu. Ngapain ngurusin masjid, bersihin masjid. Lu paling-paling jadi marbot masjid, Masya Allah itu. Marbot masjid itu adalah orang yang surga, yang nanti di hadapan Allah itu mulia. Orang yang punya saham pada Islam itu beda dengan orang yang tidak punya saham. La yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahma lahu. Wa la yatawallallah abdun fayutawallihi khairuhu. Orang yang wala, orang yang apa tuh? Wala itu apa Ustaz? Ya, orang yang mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, apa namanya itu? Orang yang berlindung, mendapat perlindungan dari Allah. Itu beda ya. Orang itu tidak mungkin dia itu akan minta perlindungan pada Allah kemudian minta perlindungan pada yang lainnya. Tidak mungkin orang yang minta perlindungan pada Allah ya, kemudian dia minta perlindungan kepada yang lainnya. Orang yang wala walbar, apa nama itu? Jadi lupa bahasa Indonesianya itu. Jadi orang yang wala, yang terikat dengan hukum-hukum Allah, dengan orang yang tidak, itu beda. Jadi tidak sama
tidak sama. Orang yang wala kepada Allah, kemudian dia itu wala kepada yang lainnya, itu tidak mungkin, kata Rasulullah SAW. Wala yuhibbur rajulan qauman illa husira mahum. Tidaklah orang itu mencintai suatu kaum kecuali nanti akan dikumpulkan dengan kaum itu. Jadi kalau habis ini. Ya sedikit. Jadi kalau kita mencintai suatu kaum, kelak nanti dikumpulkan dengan kaum itu. Jadi kalau kita kayak gini ya, maka besok dikumpulkan dengan orang-orang semacam ini. Kita mencintai Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, kita insya Allah dikumpulkan dengan orang-orang itu. Maka di sini nanti diberikan keterangan, kita tidak diperbolehkan mencintai yang Allah itu benci kepada orang itu, sebab nanti dikumpulkan dengan mereka. Jadi kita harus berhati-hati mencintai seseorang, mencintai suatu kaum. Kalau kita mencintai suatu kaum dan kaum itu dibenci oleh Allah, maka kita akan dikumpulkan kelak dengan kaum itu. Kita mencintai suatu kaum yang kaum itu dicintai oleh Allah, maka kelak akan dikumpulkan dengan kaum itu, walaupun amal kita tidak seimbang dengan kaum itu, tapi kita dikumpulkan dengan mereka. Yes. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ternyata lagi enak-enak berhenti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.